Selamat datang di channel Ucok Papregas. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah angker yang berasal dari Desa Pagandon. Sebuah tempat yang oleh warga dikenal sebagai Jalan Cagak. Jalan bercabang yang di sebelah kirinya terdapat balong ikan, pohon kelapa tua, dan pohon sukun yang sudah berdiri puluhan tahun lamanya. Warga desa selalu mengingatkan, kalau lewat tengah malam, jangan pernah melintas sendiri. Terutama di dekat irigasi Jalan Cagak ini, sebenarnya dipakai warga untuk memotong jalur menuju kebun atau sawah. Siang hari terlihat biasa saja. Ada balong ikan kecil di kiri jalan, airnya tenang seperti tidak memiliki cerita apapun. Di belakang balong itu berdiri pohon kelapa yang sudah sangat tua. Batangnya bengkok seolah pernah disambar petir. Tidak jauh dari sana, pohon sukun besar menjulang, rindangnya seperti payung gelap yang menaungi jalan. Namun saat malam tiba, semuanya berubah. Warga bilang, ketika jam sudah lewat 12 malam, udara mendadak dingin. Angin berputar dari arah balong ikan, lalu membawa bau lumpur yang menyengat. Dan ketika seseorang berdiri di dekat irigasi buatan Belanda itu, ada sesuatu di dalam air yang bergerak, meski tidak ada ikan satupun. Konon irigasi itu dibuat untuk mengalirkan air ke kebun kolonial. Disitulah, menurut orang tua, beberapa pekerja pribumi pernah meninggal akibat longsoran tanah dan tertimbun ke dalam air. Awal mereka tidak pernah benar-benar pergi. Kisah seseorang yang memberanikan diri lewat nama pemuda itu Darman, warga Pagandon yang pulang dari ronda malam. Saat itu waktu menunjukkan hampir jam 1 dini hari. Motor Darman kehabisan bensin di tengah jalan dan satu-satunya jalur terdekat adalah lewat Jalan Cagak. Awalnya ia ragu. Pohon sukun di ujung jalan terlihat seperti tubuh besar yang berdiri tegak. Sementara balong sendiri memantulkan bayangan yang membuat bulu kuduk merinding. Tapi karena tidak ada pilihan lain, ia melangkah. Saat ia mendekati irigasi Belanda itu, aliran airnya terdengar aneh. Bukan seperti gemericik biasa, melainkan seperti ada yang mengaduk-aduk air dari dalam pelan, lalu semakin kuat. Trek, blok. Darman berhenti. Dia menyorotkan senter HP ke arah irigasi. Dan disitulah dia melihat seseorang duduk di pinggir irigasi, membelakangi Darman. Rambutnya panjang basah sampai menyentuh air. Tubuhnya seperti bergoyang perlahan seolah sedang menangis. Darman berpikir itu perempuan dari kampung sebelah. Ia mencoba memanggil, "Teh, kenapa malam-malam sendiri di situ?" Tidak ada jawaban. Hanya baunya yang ikut bergetar, seperti sedang terisak. Darman maju satu langkah, udara tiba-tiba membeku, dan perempuan itu berhenti menangis. Sangat perlahan, ia memutar kepalanya ke arah Darman. Bukan tubuhnya yang berbalik, tapi hanya kepalanya berputar 180 derajat. Wajahnya pucat kebiruan, matanya cekung seperti tidak tidur ratusan tahun, dan dari mulutnya mengalir air irigasi yang berlumpur. Darman langsung mundur terpental. Perempuan itu berdiri, tidak menggunakan kaki, melainkan mengapung, melayang setinggi dada manusia, dan bergerak mendekatinya sambil memuntahkan air dari mulutnya. "Pulangkan, aku." Suaranya bukan seperti manusia, tetapi seperti suara dari dalam air, terendam, berat, dan bergema. Kejar-kejaran di Jalan Cagak, Darman berbalik dan berlari sekuat tenaga. Setiap ia menoleh, sosok itu semakin dekat, melayang di atas tanah, rambutnya mengikuti seperti diseret angin. Ketika sampai ke bawah pohon sukun, dari balik dedaunan terdengar suara banyak orang berbisik, "Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang." Tapi rasa takut memaksa Darman untuk menoleh. Darman menjerit dan berlari makin kencang. Namun tepat saat ia melewati balong ikan, dari permukaan air tiba-tiba muncul tangan-tangan pucat yang menekuk-nekuk permukaan seperti ingin menarik sesuatu keluar. Bau bangkai menguar, angin berhenti. Seluruh jalan seperti berubah menjadi dunia lain. Darman jatuh tersungkur. Sosok perempuan dari irigasi itu sudah tepat di depannya. Wajahnya menempel persis di depan wajah Darman. Warna matanya berubah menjadi hitam total tanpa bola mata. Dengan suara serak ia berkata, "Yang mati, belum semuanya tenang. Jangan lewat sini lagi." Dan tiba-tiba semuanya gelap. Setelah kejadian, Darman ditemukan warga pagi harinya, pingsan dan tubuhnya basah seperti diceburkan ke dalam irigasi. Lehernya terdapat sidik jari panjang seperti dicengkeram seseorang. Ketika sadar, Darman hanya bisa mengatakan, "Mereka masih di sana, masih menunggu yang lewat di Jalan Cagak." Sejak kejadian itu, setiap malam warga sering mendengar suara langkah kaki di dekat irigasi Belanda.
Kadang ada suara tangisan perempuan, kadang ada suara benda besar jatuh ke air. Dan setiap orang